Selamat pagi, jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suasana kerja pemimpin redaksi sebuah media dalam memilih ratusan foto? Saya dulu membayangkan bakal menghabiskan waktu yang lama, tapi ternyata jawabannya tidak. Gaya khas redaktur foto yang saya maksud dalam memilih foto ternyata hanya sekilas. Dengan kecepatan tinggi, dan dia akan berhenti dengan ketika ada banyak foto, dia mengambil satu dan mengambilnya tanpa berpikir panjang dan mencampakkan foto-foto yang lain. Bagaimana bisa proses mengambil foto terbaik hanya dengan cara begitu? Seolah mengabaikan analisa berpikir yang rumit dan sederet alasan rasional yang dibuat kemudian. Tapi itulah proses berpikir cepat kedipan mata, atau dalam bahasa Inggris disebut blink. Proses berpikir cepat atau blink itulah yang akan kita bahas dalam obrolan buku di Garasi Cerita bersama Rumah Baca ini. Blink adalah buku kedua Malcolm Gladwell setelah Tipping Point, dan beberapa waktu yang lalu di Rumah Baca atau di Garasi Cerita sudah dibahas Tipping Point. Nah, ke depan Garasi Cerita akan mengangkat buku-buku lain dari Malcolm Gladwell. Di antaranya adalah Outliers, What the Dog Saw, dan David and Goliath. Baiklah, kita lanjutkan obrolan tentang buku Blink ini. Jadi Malcolm Gladwell kembali menggedor cara berpikir kita selama ini tentang cara berpikir yang rumit. Nah, tagline buku Blink adalah The Power of Thinking Without Thinking. Wait a minute, coba kita ulangi lagi pelan-pelan ya. The Power of Thinking Without Thinking. Itu artinya kira-kira kekuatan berpikir tanpa berpikir. Maksudnya apa sih? Inilah tesis Gladwell dengan pendekatan ilmu psikologi dipadu dengan ilmu lain seperti periklanan, ilmu fisika, musik, dan lain-lain. Malcolm Gladwell kembali memberi contoh bahwa cara berpikir kita selama ini terlalu dibebani dengan teori dan analisa yang rumit. Lebih parahnya lagi, dalam mengambil kesimpulan kita sering terbebani dengan cara pandang stereotip atau prasangka yang keliru. Masih adakah di antara kita yang punya stereotip tentang orang Cina yang pelit, orang Madura yang keras kepala, atau orang Yahudi yang munafik, atau stereotip negatif lain dari suku bangsa di Indonesia? Nah, dalam salah satu contoh di buku ini ada seorang salesman mobil yang sukses karena memakai pendekatan cara berpikir Blink dan mengabaikan stereotip yang ada. Jadi siapapun yang datang kepadanya akan dilayani dengan baik, tak peduli itu. Kalau membelinya mau kulit hitam, kulit berwarna, kulit putih, eksekutif, atau bahkan anak remaja sekalipun akan dilayani dengan baik. Dan si salesman-nya kan punya pandangan cepat, ini pembeli potensial. Jadi dikisahkan ada seorang anak remaja yang memakai celana jeans, delel, tapi dari kacamata seorang salesman dia langsung bisa menangkap ini adalah pembeli potensial. Dan siapa sangka anak remaja yang datang sendirian dan tidak punya potongan untuk membeli mobil mahal, ternyata ketika dia pulang dan kembali lagi bersama orang tuanya dan langsung menunjuk mobil yang paling mahal di pojok ruangan tersebut. Terdapat 6 kisah otentik lain pada buku Blink ini, diantaranya teori tentang irisan tipis yang menegaskan bahwa kadang kita sering mengambil satu kesimpulan sesaat ketika melihat sesuatu. Misalnya ada pasangan laki perempuan di pojok kafe, dan dengan tepat kita langsung menyimpulkan ini kayaknya pasangan yang harmonis, yang ideal. Padahal belum tentu juga. Ada kehidupan berikutnya bisa jadi yang seperti rumah tangga kan ada jet coaster naik turun, jadi ada masalah dan sebagainya. Atau apa yang disebut dengan blink atau keputusan sekejap itu sebenarnya tidak datang dari langit. Dia adalah semacam tumpukan kompetensi atau keahlian seseorang yang kemudian keluar seperti judgement seketika, padahal itu adalah proses bawah sadar yang sudah mengendap sekian lama. Saya menyebutnya art, jadi bukan lagi skill. Kalau merujuk pada tingkat keahlian seseorang, maka dia levelnya sudah level master. Nah, Malcolm Gladwell termasuk sedikit penulis yang mampu meramu informasi keseharian kita dengan cara pandang yang berbeda. Jadi melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda itu penting. Buku Blink ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak sekali peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang bisa menjadi bahan tulisan menarik. Yang paling penting adalah sudut pandangnya. Maka saya anjurkan mulai saat ini, mulailah untuk mengamati, menganalisa, dan kemudian menuliskannya.
Kita akan kembali bersama Garis Cerita bersama Rumah Baca di buku-buku bergizi berikutnya.